lagi. Iya. Tutup kan mulutnya. Aku dengar suaranya tadi. Mau ditutup? Iya. Udah banyak orang. Ya itu tadi video time lapse-nya ya. Jadi membuat kamera untuk mikroskop di samping saya ini. Nah, sebenarnya ada CCD kamera atau kamera khusus buat ini. Jadi tinggal beli aja gitu ya, tinggal masukin sini, tidak perlu repot-repot bikin. Tetapi pertimbangan saya adalah seandainya saya pakai CCD ini, ya saya hanya bisa pakai untuk mikroskop ini saja. Makanya saya putuskan untuk menggunakan mirrorless kamera seperti ini. Ini mirrorless. Nah, ini adalah Sony Nex 5T, sebuah kamera mirrorless lama ya, keluaran tahun 2010-an. Saya beli bekas saja. Yang penting saya bisa pakai untuk kesini dan juga bisa ke TV gitu ya. Jadi supaya lebih supaya lebih multifungsi aja. Kalau ini bisa dipakai di sini dan juga bisa dipakai untuk fotografi atau video kamera atau apapun lah, yang penting namanya kamera bisa dipakai untuk umumnya kamera. Nah, mirrorless ini adalah sebuah kamera yang bisa kita lepas seperti ini. Ini lensanya, ini bisa diganti-ganti mau pakai lensa Sony yang model apapun. Jadi tinggal kalau udah pas mau diganti yang panjang, yang pendek dan lain. Ini adalah kitnya seperti ini. Agak panjang kitnya ya. Nah, untuk bisa masuk ke sini, kan saya harus bikin seperti ini. Jadi saya pasang seperti ini, dan tentu saja saya harus siapkan ringnya. Nah, ini adalah ringnya, yang mana ring ini adalah untuk menempelkan ininya ya, pengganti mounting lensanya nih. Ini mounting lensa, nanti saya modifikasi sininya supaya seperti ini. Nanti saya bisa masukkan ke sini. Atau mungkin pilihan kedua adalah saya cabut ininya, nanti saya akan masuk ke sini seperti ini. Itu pilihan keduanya supaya lebih dekat gitu, lebih luas daya pandangnya. Kalau pakai kecil sini seperti ini, dia akan terlalu ngezoom. Oke ya, bagi kalian yang ingin mencoba membuat sendiri rumah, ini adalah proses detailnya. Kalau tadi kan time lapse-nya mungkin kalian bisa melihat sekilas, tapi ini saya akan coba ceritakan detail bagaimana cara membuatnya. Oke, siapa yang mau berlama-lama dengan video ini, kalau ingin buat sendiri, mari ikuti cara yang saya lakukan ini. Oke, jadi cara masang ringnya ini adalah setelah dibuka, lensanya nggak kita pakai ya. Kalau kita pakai lensa itu untuk videografi atau fotografi. Sekarang kalau mau buat sini ya tinggal ini caranya adalah seperti ini. Ada titik putih di sini kalau kamera sama ya, kemudian ada titik merah sebagai tanda. Kita harus temukan seperti ini. Tinggal putar aja sampai bunyi klik. Ya, sudah kepasang seperti ini. Nah, ini yang akan kita modifikasi nih ringnya. Ini harganya 40 ribuan aja kok yang ringnya. Jadi mau dirusak-rusak pun yang ininya. Oke. Yuk, kita ikuti pembuatannya. Tapi sebelum disimpan ya jangan terbuka seperti ini karena lensanya terbuka. Kita pasang aja dulu, kemudian kita simpan sementara selama proses pembuatan.
Ya, ini saya punya banyak aksesoris bekas teleskop ya. Saya udah mencoba nyari yang pas. Ini untuk teleskop ya. Kalau kalian pengen lihat teleskop ada juga di ya, ini adalah teleskop yang ini jenis playlist saya. Saya lupa playlist apa ya. Tapi nanti juga saya akan mengulas tentang teleskop juga. Teleskop adalah alat untuk melihat objek jarak jauh. Ini kebalikannya, ini yang jarak paling dekat dan paling kecil. Kalau teleskop untuk yang jarak jauh. Ini adalah salah satunya. Dan ternyata saya udah ada ini adalah paralon. Ternyata pas sekali nih. Kita bikinnya. Tinggal dipasang seperti ini. Dan udah ketat. Ya. Nanti tinggal kita pasang ringnya saja. Di atas ini ringnya. Mana tadi ya? Nah, ini ya. Seperti ini. Kemudian kita lem. Udah. Jadi tinggal gampang naruh kameranya, tinggal plug aja gitu. Paralon dan Dexton 5 menit. Oke, udah pas. Nanti kita coba potong segini ya. Cutting. Kemudian nanti kita lem seperti ini. Gimana cara ngepasinnya? Nggak pas tengah guys. Tuh. Kali ya. Aduh, ngasal aja nih. Ngasal guys. Yang penting jadi. Oke. Dapat gini. Oke kali ya. Ya, pastikan pas di tengah. Ya, ini agak sulit menengahin ya, tapi ya harus di tengah-tengah lah ya, sebisa mungkin. Kemudian campurkan dua bahan ini, Dexton. Beli aja di material banyak, campur aja sama persis. Kemudian dengan hati-hati di lem ya, dia akan mengalir, tapi harus lebih cepat karena dalam 1 menit dia akan mengental dan sulit nanti dipasangnya. Oke, seperti ini nanti kita rapihin belakangan ya setelah kering lah, biar nggak belepetan. Gatal. Oke, udah 10 menit nih. Dirapiin. Coba pasang dulu ya. Oke, udah jadi, tinggal masang seperti ini aja. Set.
Ya, sebelum kamera digunakan harus rubah posisi ke manual dulu ya kalau otomatis, dan juga autofokusnya harus diganti yang manual supaya bisa diatur ISO-nya. Jadi ISO-nya perlu diatur dan juga bukaannya supaya bisa membaca cahaya yang redup. Ya, kita coba dulu, kita taruh sampelnya dari selokan. Ini kaca preparatnya taruh di atasnya untuk menutupi sampel. Kemudian kita akan pasang ke mikroskopnya. Ya, begini ya pemasangan sampelnya di bawah situ. Ini untuk menjalankan kanan dan kirinya. Nah, ini untuk depan belakangnya. Oke, siap kasih lampu dan dipantau menggunakan kamera CCD-nya. Ya, ini pengamatan di bawah mikroskop tetes air tadi ya. Ini memang air kotor. Nah, kenapa lampunya tidak full? Karena saya menggunakan handphone, center handphone. Maksudnya lampu bleed handphone saya taruh di bawahnya. Seharusnya memang kita menggunakan cahaya atau lampu yang terang yang lain yang nanti akan saya buat kemudian. Ini untuk uji coba dulu seperti ini. Dengan posisi pembesaran yang paling rendah sekitar berapa kali ya? Pokoknya posisi paling rendah lah ya di sini. Dan cahayanya itu masih mengatur-ngatur baik ISO-nya maupun bukaan lensanya. Jadi tinggal diatur aja sampai dapatkan cahaya yang stabil dan juga fokusnya. Itu ya berbagai makhluk hidup di bawah pengamatan mikroskop yang tentu saja secara kasat mata tidak akan terlihat sama sekali karena hanya setetes air. Itulah kelebihan mikroskop, yang mana mikroskop ini adalah kelas rendahan, jadi kualitasnya ya seperti ini gitu ya. Kalau yang bagus tentu akan sangat bening gitu ya. Nah, untuk ini kan harus menggunakan kamera yang canggih lah. Ini kamera biasa aja. Tuh, terasa sangat banyak kotoran, padahal kalau kita lihat tadi ya hanya setetes air begitu aja. Yang bahkan tidak terlihat kotor sama sekali ya. Tapi di bawah mikroskop seperti ini. Oke, ini saya lakukan pembesaran yang kedua. Setelah ini cari fokusnya dulu. Yang pasti ini pakai lensa objektif yang kedua. Ya, saya harus ngatur lagi ISO-nya dan bukanya supaya terlihat lebih cerah. Karena makin besar pembesarannya, zoomnya itu cahayanya makin redup sekali. Jadi harus diatur benar lampunya. Mungkin nanti setelah saya bisa bikin lampu pakai LED yang bisa saya atur-atur, saya harapkan bisa lebih mudah. Dan juga ini sebenarnya karena mikroskop bekas juga kamera bekas, jadi sudah agak-agak agak lari sendiri fokusnya. Sudah saya perbaiki tapi masih seperti ini. Nah, bisa lihat itu adalah kotoran-kotoran di dalam setetes air yang mana secara kasat mata kita tidak terlihat. Hanya gumpalan kecil saja di mana bakterinya sangat banyak di dalamnya. Ya, ini hasilnya begini ya. Tadi udah begitu, termasuk hasil pengamatannya. Saya belum, ini baru mencoba begini ya. Saya harus masukin ke TV supaya lebih besar, dan nanti akan mencari spesimen yang
lebih kotor barangkali, supaya banyak kelihatan bakteri dan apa tuh namanya, saya juga nggak tahu. Yang penting diamati saja. Nah, nanti untuk pengamatan ini saya akan masukkan ke dunia mikroskopis yang channelnya ada di deskripsi. Silahkan dilihat saja. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, dan share juga ya sama teman-teman. Bye-bye.